Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusun 8 strategi jangka menengah guna mendukung agenda pembangunan dalam negeri. Strategi tersebut memprioritaskan ketahanan pangan hingga akselerasi investasi melalui Danantara. Hal tersebut dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat paripurna ke-18 DPR RI pada hari Selasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintahan akan meningkatkan kapasitas produksi pangan pada APBN 2026. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mengurangi impor pangan dan menguatkan pasok hilir. APBN pun akan dikerahkan untuk mendorong pembiayaan tani, nelayan, hingga lumbung pangan. Selain itu, pemirsa, program makan bergizi gratis juga menjadi strategi jangka menengah pemerintah. Lebih lanjut, APBN tahun depan akan memperkuat efektivitas pembagian manfaat makan bergizi gratis kepada 82 juta orang. Pemerintah turut mendorong akselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan. Dalam hal ini, Danantara memainkan peran penting dalam mengelola aset negara. Sri Mulyani menyebut Danantara akan fokus menarik investor dalam negeri maupun luar negeri pada sektor sumber daya alam hingga manufaktur. Di samping itu terdapat sejumlah strategi lainnya, yakni percepatan lifting minyak dan gas, penguatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan pertahanan. Mengakselerasi investasi serta peningkatan daya saing di dalam perdagangan ekonomi global dan penguatan global value chain. Pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN Indonesia di tingkat nasional atau bahkan di tingkat global. Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Diisi sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para expert di level internasional. Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, akuntabel dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Danantara menerima mandat untuk menjalankan perbaikan operasional BUMN dan meningkatkan kualitas investasi. Untuk fungsi operasional Danantara sebagai super holding BUMN membangun sinergi dan efisiensi antar berbagai entitas BUMN. Dengan demikian aset negara dapat dikelola secara terintegrasi, produktif, dan konsisten mendukung agenda pembangunan. Sebagai fungsi investasi, Danantara menjadi pengelola investasi aset dan dana pemerintah untuk mengakselerasi investasi produktif sesuai prioritas pembangunan. Untuk fungsi ini, Danantara mengoptimalkan peranannya di dalam menarik investasi swasta baik nasional maupun internasional. Fokus investasi diarahkan pada sektor terkait hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.